Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Baik, pada hari ini kami dari kelompok 2 berkaitan dengan proyek kepemimpinan akan mempresentasikan berkaitan dengan prakarsa perubahan dan kegiatan proyek kepemimpinan yang akan kami lakukan. Sebelumnya, mari kita perkenalkan dulu anggota di kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Hanafi, kemudian ada Nurul Musinin, kemudian ada Orbita Hailasiwi, dan ada Anissa Firanindi Amalia, kemudian ada Dita Wulan Karisma dan Kumalasari. Nama komunitas yang kami ingin buat adalah Teliti. Nah, Teliti ini merupakan singkatan dari Mathematics Learning Community yang menerapkan tema yaitu cerdas, santun, dan tangguh. Bahasannya pada video kali ini kita akan belajar atau kami akan mempresentasikan berkaitan dengan latar belakang, tujuan dan sasaran, kemudian prakarsa perubahannya, kemudian berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan, peluang, ancaman, strategi dari komunitas yang akan kami buat. Terciptanya proyek kami ini dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi di sekolah. Ada beberapa peserta didik yang dapat menyelesaikan soal matematika saat pembelajaran, namun ketika dilakukan suatu tes, peserta didik mengalami kesulitan dan terdapat beberapa kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun beberapa kesalahan-kesalahan yang sering dialami peserta didik dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang pertama, kesalahan dalam membaca soal, di mana peserta didik belum mengerti kata atau kalimat yang terdapat dalam soal. Yang kedua, kesalahan dalam memahami soal, di mana peserta didik masih belum dapat mengidentifikasikan informasi-informasi yang didapatkannya dari soal untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kesalahan dalam mentransformasikan, di mana peserta didik masih belum dapat menerjemahkan maksud dan tujuan dari soal dan juga penggunaan rumus untuk menyelesaikan soal. Yang keempat adalah kesalahan dalam proses, di mana peserta didik sudah mengetahui rumus yang akan digunakan, namun masih mengalami kesulitan dalam menghubungkan informasi-informasi yang didapatkannya. Kesalahan terakhir yang sering dialami oleh peserta didik adalah kesalahan dalam penulisan jawaban matematika, di mana peserta didik telah berhasil menyelesaikan permasalahan yang diberikan namun tidak menuliskan hasil akhir dan kesimpulan dengan tepat. Adanya suatu proyek tentu saja tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapainya. Tujuan proyek kelompok kami ini adalah membantu peserta didik untuk mengatasi kesulitan matematisnya. Adapun sasaran dari proyek kami ini adalah peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 216 Jakarta. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan prakarsa perubahan. Adapun prakarsa perubahan yang pertama adalah meningkatkan kualitas belajar peserta didik dengan menciptakan komunitas matematika. Dan untuk prakarsa perubahan yang kedua adalah menciptakan panduan observasi atau angket untuk mengidentifikasi kesalahan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan untuk prakarsa perubahan yang ketiga adalah mengembangkan bahan ajar berupa LKPD yang dapat membantu peserta didik untuk mengatasi kesulitan matematis. Berbicara tentang suatu proyek, pasti ada kekuatan dan kelemahannya tersendiri. Adapun kekuatan dari proyek kami, yaitu yang pertama, matematika merupakan bidang yang diampu oleh pembuat prakarsa. Yang kedua, sejalan dengan misi dari SMP Negeri 216 Jakarta, yaitu ingin menciptakan mutu pembelajaran pada ilmu-ilmu dasar. Dan yang ketiga, pihak sekolah mendukung kegiatan yang memberi dampak baik untuk akademik peserta didiknya. Dan yang keempat, guru-guru di sekolah memiliki minat untuk berkolaborasi. Yang kelima, proses pencarian peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika cukup mudah. Yang terakhir, orang tua peserta didik mendukung kegiatan yang memberi dampak baik untuk akademik anaknya.
Ada kekuatan, pastinya ada kelemahan. Adapun kelemahan dari proyek kami yaitu yang pertama, belum pernah ada komunitas matematika di sekolah ini. Yang kedua, banyak peserta didik yang kurang minat dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, siswa tidak mengetahui letak kesalahan dan kesulitan secara pasti pada saat menjawab permasalahan matematika. Yang keempat, belum adanya panduan observasi atau angket untuk mengidentifikasi kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Yang kelima, terbatasnya waktu bagi pembuat prakarsa untuk mengelola komunitas. Dan yang terakhir, kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan analisis dan pemetaan terhadap hasil tes peserta didik. Ada beberapa peluang yang terjadi dari proyek kepemimpinan yang kelompok kami buat. Yang pertama yaitu adanya wadah bagi peserta didik untuk memperdalam pemahamannya terkait pelajaran matematika. Nah, di sini mereka bisa mengembangkan pemahaman yang mereka dapatkan di sekolah, dikembangkan di komunitas yang kelompok kami buat. Yang kedua yaitu siswa akan terbantu dalam mengatasi kesalahan yang rutin terjadi dilakukan di dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Nah, peran dari komunitas yang kelompok kami buat, di sini mereka bisa menemukan letak kesalahan ketika mereka mengerjakan soal-soal matematika. Selanjutnya yaitu poin ketiga, siswa memiliki kesempatan belajar matematika secara intens di luar pembelajaran di kelas. Nah, karena komunitas ini merupakan suatu pendidikan informal, maka dari segi waktunya pun sangat fleksibel. Jadi mereka bisa fokus untuk menyelesaikan soal-soal matematika melalui drilling soal. Selanjutnya yaitu adanya peningkatan kompetensi bagi pembuat prakarsa untuk mengabdikan diri sebagai guru profesional, di mana sebagai guru profesional itu memiliki 4 kompetensi. Nah, melalui pembiasaan adanya komunitas, insya Allah menjadi suatu guru yang profesional. Selanjutnya, ancaman bagi proyek kepemimpinan kami yaitu yang pertama, adanya perubahan kebutuhan dan keinginan dari siswa. Yang kedua yaitu akan adanya timbul kesenjangan antara siswa yang mengikuti komunitas ini dengan siswa yang tidak mengikuti komunitas. Dikarenakan siswa yang mengikuti komunitas ini mereka akan mendapatkan pengetahuan baru dan menemukan solusi dari permasalahan yang mereka alami saat ini, yaitu mengenai mereka belum menemukan letak kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Baik, untuk strategi dari proyek kami, yang pertama melakukan sosialisasi kepada guru terkait tujuan proyek untuk membentuk komunitas belajar matematika yang dapat membantu peserta didik mengatasi kesalahannya. Kemudian, melakukan diskusi dan kolaborasi dengan guru dalam menyusun panduan observasi atau angket untuk mengidentifikasi kesalahan peserta didik. Kemudian yang ketiga, melakukan diskusi dan kolaborasi dengan guru matematika terkait dalam mengembangkan bahan ajar. Yang keempat, melaksanakan pretest sederhana untuk memetakan kemampuan awal peserta didik guna dapat mengarahkan peserta didik mencapai tujuan. Dan yang terakhir, mengajak peserta didik bergabung dengan komunitas belajar matematika.